Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Pak Parlim. Kita hari ini bicara dengan materi gerakan non-blok. Ini sesi kelima. Jadi kalau sesi keempat kemarin kita bicara tentang KAA, ini kita bicara tentang gerakan non-blok. Apa sih itu gerakan non-blok? Ya. Latar belakang gerakan ini, ya, karena saat itu terjadi perang dingin antara blok barat dikomandoi Amerika dengan liberalnya, dengan NATO-nya, dan blok timur Uni Soviet dengan komunisnya, dengan Pakta Warsawanya. Jadi fakta pertahanan, ya. Ini latar belakangnya, sehingga muncul negara-negara yang tidak memihak salah satu blok, sehingga muncul gerakan non-blok. Nah, penggagas gerakan non-blok, ya, ini gagasannya, ya, sebenarnya saat itu muncul di KA Bandung, ya, di KA Bandung, Indonesia, ya, sehingga gerakan non-blok ini berdiri pada tanggal 1 September 61 di Beograd, Yugoslavia. Ya. Nah, tanggal 1 sampai 6, ya, 61 KTT pertama ini Broz Tito, Presiden Yugoslavia, dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, dengan Presiden Soekarno dari Indonesia, ini mengadakan rembukan, ya. Nah, rembukan tentang gerakan non-blok. Gerakan ini dihadiri oleh 25 negara Asia, Afrika, Latin, dan Eropa. Jadi gerakan non-blok yang ada di Yugoslavia ini dihadiri 25 negara. Ini KTT yang pertama, ya. Nah, Indonesia juga pernah menjadi KTT ke-10 di Jakarta tanggal 1 sampai 6 September 92. Saat itu presidennya Soeharto. KTT ke-10 gerakan non-blok, ya. Nah, kemudian pendiri gerakan non-blok itu ada beberapa negara yang tadi sempat kita singgung. Presiden Broz Tito dari Yugo, yang pertama. Yang kedua, Presiden Soekarno dari Indonesia. Gamal Abdel Nasir dari Mesir. Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Yang terakhir adalah Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Untuk lebih jelasnya tentang gerakan non-blok ini Pak Parlim siapkan film secara singkat, secara jelas mungkin dari gerakan non-blok. Kita saksikan filmnya. Broz Tito, Presiden Yugoslavia, adalah salah satu orang yang terkesan dengan ide-ide KA. Meski ia tak hadir dalam konferensi tersebut, ia cukup dekat dengan negara-negara Asia Afrika. Pada Juli tahun 1956, Tito bertemu dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir dan mengembangkan konsep non-blok lebih jauh. Akhirnya, pada tanggal 1 September tahun 1961, gerakan konferensi non-blok yang pertama kali dihelat di Belgrade, Yugoslavia. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara: Joseph Broz Tito, Presiden Soekarno, Gamal Abdel Nasir, Jawaharlal Nehru, dan juga Kwame Nkrumah dari negara Ghana. Konferensi ini pertama kali dihadiri oleh Afghanistan, Aljazair, Zaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Indonesia, India, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan juga Yugoslavia. Sejak didirikannya GNB ini menyatakan untuk kemerdekaan Puerto Rico dari Amerika, mendukung hak penentuan nasib sendiri di wilayah Sahara Barat, menentang praktik apartheid di Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Syarat keanggotaan GNB juga sangat kental dengan pendekatan non-aliasi non-Barat dan Timur. Negara yang mau bergabung dengan GNB harus tidak sedang menjadi anggota NATO atau Pakta Warsawa, atau telah menandatangani perjanjian militer secara sengaja dengan salah satu blok.
Berbeda dengan perkumpulan dunia lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Negara-Negara Amerika, gerakan non-blok tidak memiliki konstitusi formal atau sekretariat permanen. Seluruh anggota GNB memiliki bobot yang sama dalam organisasi tersebut. Konferensi diadakan 3 tahun sekali dan para menteri luar negeri dari masing-masing anggota biasanya bertemu lebih sering, terutama pada saat pembukaan sidang di Majelis Umum PBB. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Thank you for watching. Mohon maaf. Jadi itulah mengenai gerakan non-blok. Jadi suatu gerakan ya yang tidak memihak blok Barat, Amerika dan blok Timur Uni Soviet ya. Memang di sesi-sesi pertama, kedua kita bicara perang dingin ya. Jadi perang dingin itu memang tidak terjadi kontak senjata secara terbuka antara Amerika dan Uni Soviet, tapi membuat tokoh-tokoh dunia ini khawatir. Kalau betul-betul perang dingin ini terjadi, wah dunia ini akan habis ya, akan terjadi keguncangan hebat karena perang dingin. Oleh karena itu muncullah pemikiran-pemikiran negara-negara Asia, di Afrika, di Amerika yang mendirikan suatu gerakan di mana gerakan ini syarat anggotanya itu tidak memihak salah satu blok. Jadi gerakan non-blok ini gerakan yang netral. Negara yang baru merdeka itu tidak perlu memilih, tapi harus netral. Ya, kalau kita netral itu kan keuntungannya banyak. Ya, keuntungan bantuan dari si A, dari negara si B, dari negara si C itu banyak. Karena negara yang baru merdeka itu selain ada pengaruh yaitu pengakuan, bidang ekonomi harus terus digenjot sehingga negara akan maju, negara akan berkembang, negara akan hidup kalau ekonominya juga hidup. Ya. Ekonomi negara yang baru berkembang, baru merdeka bisa hidup kalau ada negara-negara lain yang saling membantu, kerjasama, saling membantu, saling menguntungkan. Oleh karena itu gerakan non-blok inilah penting sekali, ya, penting sekali sehingga Indonesia ikut dari keanggotaan non-blok. Karena Indonesia yang baru merdeka 17 Agustus 45 ini juga perlu suntikan dana segar. Ekonomi harus segar. Ekonomi harus bisa mengademi masyarakat Indonesia secara umum. Sehingga gerakan non-blok ini satu-satu gerakan yang perlu diikuti untuk kerjasama penjajakan yang lebih luas. Ya. Oleh karena itu Indonesia juga pernah menjadi KTT non-blok. Nah, yang di depan tadi KTT yang keberapa Indonesia menjadi tuan rumah. Saat itu Presiden Soeharto menjadi ketuanya. Karena KTT di suatu negara itu ketuanya sekaligus presiden itu menjadi ketua. Saat itu Presiden Soeharto menjadi ketuanya karena ibu kota Jakarta menjadi tuan rumah. KTT yang berapa yang di depan tadi? Tolong dipelajari. Ya. Karena sekali lagi ini gerakan non-blok ini sesi kelima. Ya. Ini juga nanti materi untuk PAS. Karena November nanti sudah ada PAS. Ya. Untuk kelas 12. Saya sudah mengansur membuat PAS 50 soal pilihan ganda PAS semester ganjil nanti. Ya, untuk sejarah peminatan kelas 12. Sekali lagi pelajari ya, sesi-sesi bab 1, bab 2, bab 3 tolong dipelajari dengan baik. Saya kira itu materi pagi hari ini. Besok pagi kita bicara tentang sesi ke-6 ya. Besok pagi sesi ke-6 yaitu menurut catatan saya bicara tentang ASEAN. Ya. Jadi ASEAN ini ya, sesi ke-6 yang mau saya jelaskan nanti. Jadi tolong pelajari dengan baik. Ya. Saya kira itu materi pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih.